Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan bahas lagi tentang pergerakan market kripto, yaitu Shiba Inu, dan kita berkaca pada Bitcoin, yaitu mother of crypto. Pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini kita melihat dari coin market cap. Market kripto itu turun lagi 1,24% ya teman-teman. Sebenarnya nggak 1,24% juga sih. Ini perhitungannya kan 24 jam, tetapi selama keseluruhan itu bisa turun sebanyak hampir 10% lebih lah teman-teman ya. Di sini Bitcoinnya juga udah berada di harga 37.900 per 24 jam, turun 1,69%. Cukup jauh ya teman-teman ya. Per satu minggu turun 1% dan diikuti oleh altcoin lainnya. Seperti itulah pergerakan kripto ya teman-teman. Jika Bitcoinnya turun, maka yang lain turun. Jika yang lain naik, maka yang lain juga ikut naik. Jika Bitcoin, maksudnya Bitcoin naik, maka yang lain juga naik. Kecuali ETF market ya teman-teman ya. Di toko kripto salah satu platform itu ada ETF market, itu ada down misalnya, ataupun XRP down, itu sekarang lagi up-upnya nih, lagi in-innya naik banget karena dia mengelawan arus teman-teman. Di sini kita lihat pergerakan Bitcoin ini tertinggi per 24 jam ada di 38.600 dan terendah ada di 37.500. Itu udah turun jauh banget. Di sini kapitalisasi pasarnya juga berada di 795 miliar yang biasanya 800, turun 1%, dan volume perdagangan per 24 jam itu turun 15% teman-teman. Di harga 27 miliar dolar ya teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat juga di price actionnya itu udah kelihatan banget ini turun sekali, dan sekarang berada di fase sideways. Kemungkinan besar akan kembali turun nih teman-teman, karena ada beberapa berita yang ingin saya sampaikan. Ada para analis mengatakan bahwa Bitcoin ini bisa turun sampai ke area 24 dolar teman-teman, 24.000 dolar. Nanti kita lihat sama-sama juga di TradingView secara jelas melalui analisa-analisa juga melalui moving average dan lain-lain, RSI juga. Di sini udah kelihatan bahwa pergerakannya harganya udah turun. Tinggal menembus area 35.000, 36.000. Kalau udah berhasil di breakdown ke bawah itu udah sangat-sangat trennya udah beres banget. Di sini kita juga udah bisa lihat kalau kita tarik garis trend line, ini turun sekali. Kita masuk ke berita mengapa Bitcoin ini diprediksi bakalan turun teman-teman. Nah, di sini saya ada di Cointelegraph yang patut kalian terus tonton, karena di sini Bitcoin udah turun drastis, kemungkinan menuju ke area 30 ribuan. Nah, di sini saya bilang bahwa berita di sini mengatakan bisa sampai menunjukkan hit di 24.000 dolar, teman-teman. Bisa sampai ke sana sejauh itu karena sudah price action candlesticknya itu di bawah moving average 200 katanya di sini, teman-teman. Dan itu indikator menunjukkan bahwa memang sudah terjadi tren bearish yang sangat dalam, teman-teman. Namun analisa dari Real of Crypto, yaitu analisanya itu menunjukkan bahwa menurut jangka panjang itu mungkin masih akan naik lah teman-teman. Itu kalau dalam jangka panjang, kalau kalian bisa lihat di sini di layar, jangka panjang itu masih naik sekali, meskipun itu bisa di standby dulu di area 24.000 ya teman-teman di sini. Dan kalian udah punya Bitcoin, lebih baik wait and see dulu. Pasti kalian tahu Dior di mana letak untuk buying atau hold atau selling, teman-teman. Simple moving average 200 ya teman-teman, mingguan telah terjadi pasar bearish, itu sudah kalian ketahui. Jadi otomatis kalian harus siap-siap harga Bitcoin akan turun ke 30.000 atau 24.000. Menurut analisa ini saya masih menunggu 24.000 untuk buying lagi Bitcoin ya teman-teman. Pastinya kalian harus Dior dan analisa sendiri ya. Kita juga lihat di sini pergerakannya itu RS-nya udah ada di bawah, tetapi kenaikannya itu nggak terlalu signifikan, tetapi dengan penurunan yang sangat dalam, teman-teman. Not a bad time for investor for wait for a law of mean reversal to play out, teman-teman. Jadi
Lebih baik wait and see, tunggu sampai area harganya, maksudnya teman-teman, lebih baik wait and see sampai turun harganya ke 24.000 ini, baru lakukan pembelian menurut analisa ini. Saya sih lebih prepare ke area 30.000 ke bawah ya teman-teman ya. 30.000 ke bawah saya udah pasti serok pelan-pelan, serok sedikit-sedikit ya teman-teman ya, sampai mencukupi lah untuk mengatur portofolio ulang saya. Terus untuk melakukan pembelian ulang di semua koin ataupun token kripto teman-teman. Nah, sekarang udah di chart Bitcoin secara time frame 4 jam ya teman-teman. Secara garis besar yaitu trendline-nya tuh udah downtrend sekali teman-teman. Karena memang price action-nya ini kalau kita tarik garis trendline ini, price action selalu di skema downtrend sempurna teman-teman menurut saya. Di sini kalau kita bisa lihat juga di bawah ini membentuk sebuah rangkaian downtrend yang sangat bagus, sangat sempurna, dan belum di breakout sama sekali teman-teman. Jadi apakah akan terjadi penurunan? Ya, saya masih berkaca kalau ini masih akan terjadi penurunan ya teman-teman ya. Jadi skema untuk jangka panjang Bitcoinnya kalian harus bisa lihat ya teman-teman ya. OTW ke 34.000 dalam beberapa minggu atau dalam beberapa hari ke depan. Kalau kita perjelas lagi gimana pergerakan untuk time frame 4 jamnya, ini adalah sebuah garis resisten ya teman-teman ya. Yang kalian bisa tahu di sini pergerakannya itu turun sangat dalam teman-teman. Tidak ada tanda reversal sama sekali. Itu artinya price action untuk di sini untuk Bitcoin itu di 29.000 itu artinya tidak tertembus ya teman-teman. Sempat mereka breakout dan turun lagi. Karena power untuk penjualan itu lebih besar daripada power pembelian teman-teman. Karena di sini 39, maaf teman-teman. Karena saya menggunakan Fibonacci, kita akan menggunakan Fibonacci di sini teman-teman. Fibonacci yang saya gunakan di sini kita tarik ya teman-teman ya. Tarik sampai ke area ini, kalian bisa lihat price action selalu memantul di price action 38,2, 0,5 dan 0,618 Fibonacci di sini teman-teman. Artinya ini adalah sebuah golden Fibo untuk melanjutkan tren penurunannya Bitcoin lagi. Gimana sih tren penurunannya kembali ya teman-teman? Kalian harus tahu ya teman-teman, tren penurunannya saya kira simple ya. Untuk next target si Bitcoin ada di kita menggunakan price action marking ya teman-teman ya. Bitcoin ada di area sini dulu. Area sini dulu berapa ini? 34.000 dan bisa turun, lanjut lagi turun jika melanjutkan bearishnya. Untuk next target selanjutnya dalam jangka panjangnya kita harus di sini notice di area 29.000 ya teman-teman ya. Dan area terbawah, dua terbawah ini bisa ke 24.000 seperti analisa yang katanya tadi teman-teman. Terus bagaimana untuk Shiba Inu ya teman-teman? Di sini kan Bitcoin udah kita analisa secara matang ya teman-teman. Saya kira akan melanjutkan bearishnya karena menurut si analisa ini melalui EMA 200 ya teman-teman ya. Lalu EMA 200, EMA-nya tuh moving average sudah berada di atas candle, itu artinya udah sangat-sangat trend bearish, dan dia mengatakan bahwa bisa menyentuh area 24.000, berarti 24.000 itu ada di area ini teman-teman. Nah, di area ini. Kita notice dulu di area ini 24.700, berarti untuk melakukan pembelian bisa ada di area ini teman-teman. Nanti bisa ada di area 29.000 sampai ke 24.000 untuk melakukan buying ulang teman-teman. Jadi tetap dior dulu, tunggu wait and see ya teman-teman ya, karena penurunan kali ini udah sangat dalam banget. Nggak bisa kalau teman-teman jago scalping oke lah ya. Dan bisa harganya ke sini dulu nih teman-teman. Mungkin akan terpantul-pantul dulu di area ini karena banyak sekali area pantulan di sini. Banyak sekali area pantulan di sini, pantul-pantul dulu baru melanjutkan penurunan ke 24.000 jika kata analisa ini benar teman-teman. Jadi tetap dior, tetap wait and see, dan tetap atur portofolio teman-teman, hold aja jangka panjang. Jadi nggak terlalu rugi-rugi amat lah teman-teman, jangan sampai cut loss lah kalau bisa. Terus bagaimana dengan Shiba Inu nih teman-teman? Nah teman-teman, Shiba Inu seperti video saya sebelumnya atau beberapa hari yang lalu, kalian wajib lihat lagi sama ya, price action Shiba Inu itu masih terjadi penurunan karena tidak bisa menembus resisten ya teman-teman ya. Resisten tidak bisa tembus di sini ya.
0,2 itu yang tidak bisa ditembus oleh si Shiba itu, dan masih ada potensi penurunan sekitar 25% ya teman-teman. Ini potensi 25% sampai 24% di harga bawah karena masih ada tren penurunan. Apakah ini akan turun lagi? Ya, kemungkinan besar itu akan turun lagi karena pergerakan Bitcoin itu sangat gila sekali untuk turun teman-teman. Untuk membuat lower high ini apakah ini naik? Enggak teman-teman, ini kemungkinan hanya sebuah fase reversal aja untuk retest teman-teman. Apakah ini naik? Enggak sama sekali menurut saya teman-teman, karena ini akan reversal aja sampai ke sini lah kira-kira teman ya, sampai ke sini baru melanjutkan penurunannya. Karena di sini juga kita bisa lihat ada shadow panjang teman-teman ya, sampai sini baru nge-reversal kembali, baru menurut turun lagi teman-teman ya. Itu sampai ke area 24.000 Bitcoin tadi, 24.000 dolar Bitcoin teman-teman. Apakah si Bino akan melanjutkan penurunannya? Saya pikir ya sama seperti Bitcoin teman-teman. Di sini seperti teman-teman lihat, saya notice lagi jika ada shadow panjang seperti ini, kemungkinan besar candle-candle kecil juga akan melanjutkan penurunannya juga nih teman-teman. Ya, seperti itu dulu informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Video ini bermanfaat juga untuk teman-teman untuk mengatur ulang portofolio teman-teman. Saran saya hold aja untuk jangka panjang. Teman-teman jangan risau, jangan berkecil hati, karena seperti yang sering saya katakan bahwa di dalam kripto ini fluktuasi gila-gilaan, bisa turun 100 bisa naik 100 teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika video bagus silahkan di like, jika video tidak bagus silahkan di unlike ya teman-teman. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.